Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Suaib dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana IAIN Parepare. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas materi mengenai skenario model pembelajaran kontekstual dari tugas mata kuliah Pendekatan dan Strategi Pembelajaran PAITIK yang diampu oleh Bapak Dr. Usman Nur MAG. Langsung saja saya akan membahas bagaimana skenario dalam model pembelajaran kontekstual. Kegiatan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kontekstual, terlebih dahulu pendidik harus membuat skenario sebagai petunjuk dan alat kontrol dalam pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan metode pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membantu meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik, misalnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan agar pembelajaran dapat lebih aktif. Yang kedua, membantu mengembangkan pemikiran peserta didik. Gunanya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna dengan cara belajar, mengonstruksi sendiri pengetahuan, menemukan sendiri, dan memiliki keterampilan baru. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan inquiry. Hal ini dilakukan untuk semua materi pelajaran yang akan diajarkan. Yang keempat, menghadirkan beberapa model pembelajaran seperti media, ilustrasi, ataupun media pembelajaran lainnya. Yang kelima, menciptakan suasana masyarakat belajar seperti kegiatan kelompok, tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya. Yang keenam, membiasakan peserta didik untuk melakukan refleksi. Refleksi dapat dilakukan pada setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, agar dapat merefresh kembali pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketujuh, memberikan penilaian secara faktual. Maksudnya yaitu memberikan penilaian terhadap potensi yang dimiliki peserta didik. Pada pembelajaran kontekstual, program pembelajaran merupakan suatu rencana kegiatan kelas yang dibuat oleh pendidik dalam model skenario yang terdiri atas beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Adapun struktur dan langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning, di mana pendidik harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Pendidik memberikan penjelasan terkait kompetensi yang ingin dicapai, manfaat dari pembelajaran, serta pentingnya materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, pendidik memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran dengan penerapan kontekstual. Di antaranya, peserta didik akan dibagi dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, setiap kelompok akan diberikan tugas untuk melakukan observasi atau pengamatan. Yang ketiga, peserta didik melakukan observasi dan mendapatkan tugas untuk menuliskan hal-hal penting dalam observasi yang dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu inti. Terdiri atas dua, di luar kelas dan di dalam kelas. Di luar kelas, peserta didik akan melakukan pengamatan yang menjadi titik lokasi pengamatan yang telah diberikan dalam kelompok. Peserta didik menuliskan hal-hal penting yang mereka temui sebagai hasil pengamatan. Sedangkan di dalam kelas, peserta didik akan melakukan diskusi berdasarkan hasil yang mereka temukan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua, peserta didik akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Yang ketiga, semua anggota kelompok memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kelompok-kelompok lain. Dan yang terakhir, penutup. Peserta didik akan menyimpulkan hasil dari observasinya.
Pendidik akan memberikan tugas kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu. Jika waktu yang ditentukan telah habis, maka pendidik akan mengarahkan untuk saling bertukar lembar jawaban yang kemudian akan diperiksakan oleh pendidik. Pendidik memberikan penilaian berdasarkan tugas yang diberikan kepada peserta didik sesuai hasil yang didapatkan. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning menekankan kepada peserta didik untuk mengetahui konsep pengetahuan dan mengaplikasikan langsung ke dalam kehidupan nyata dan lingkungan masyarakat. Kelas bukan merupakan satu-satunya tempat untuk mendapatkan informasi dari pendidik, melainkan kelas juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi yang secara luas dengan menerapkan pembelajaran yang terfokus pada kegiatan diskusi dan tanya jawab. Adapun hal yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan contextual teaching and learning diantaranya: yang pertama, contextual teaching and learning memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar menghafal, melainkan proses berpengalaman dalam kehidupan nyata. Materi pembelajaran akan didapatkan langsung oleh peserta didik tanpa melalui perantara orang lain. Kelas dalam pembelajaran contextual teaching and learning bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan yang ada di lapangan atau di lingkungan sekitar. Contextual teaching and learning merupakan model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas peserta didik secara penuh, baik secara fisik maupun mental. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.